Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kontrasepsi alami. Dari kontrasepsi alami itu sendiri, antara lain yang pertama adalah menunda terjadinya kehamilan. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan jarak antara kehamilan yang pertama dengan kehamilan selanjutnya. Untuk tujuan yang ketiga adalah untuk mengakhiri masa kesuburan. Kontrasepsi alami yang pertama adalah metode MAL, di mana metode MAL ini sendiri merupakan metode aminorelatasi. Ibu akan mengandalkan aktivitas pemberian ASI. Dan jika dalam melakukan pemberian ASI ini, maka tidak akan terjadi ovulasi dan akan terjadi amenor. Kontrasepsi tanpa alat, salah satunya juga ada kontrasepsi metode kalender atau pantang berkala. Ini nanti kita akan melihat terlebih dahulu siklus haidnya. Apakah ada yang teratur atau ada yang tidak teratur? Kalau siklusnya tidak teratur, dia biasanya 28 hari siklusnya. Tetapi kalau ada juga siklus yang tidak teratur, itu ada siklus yang pendek atau ada juga siklus yang panjang. Ketika siklusnya itu teratur atau 28 hari, maka dapat diukur dia itu kita bisa mengetahui terlebih dahulu masa suburnya, rentangnya pada hari ke-12 sampai hari ke-16. Contoh ya, saya akan memberikan contoh seorang wanita itu menstruasi pada tanggal 5. Tanggal 5 dia haid. Berarti ini tanggal 5 itu hari pertama. Lanjut hari kedua, terus hari ketiganya, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini udah saya kasih tanda. Tadi ya hari pertama adalah tanggal 5 ya, tanggal 5. Terus hari kedua berarti tanggal 6 ini. Kita sudah membahas tadi bahwa dia kalau siklusnya teratur, dia itu masa suburnya adalah pada hari ke-12 sampai 16. Kita lihat hari pertama. Kalau kita lihat di sini hari ke-12 jatuh pada tanggal 16 sampai hari ke-12 sampai hari ke-16. Kalau di kalender hari ke-12 itu tanggal 16. Kalau di kalender hari ke-16-nya tanggal 20. Berarti dia itu masa suburnya, rentangnya kalau tanggal di kalender tanggal 16 sampai tanggal 20. Maka jangan diperbolehkan si ibu itu melakukan hubungan seksual pada rentang tanggal 16 sampai tanggal 20 tadi. Tetapi anjurkan si ibu untuk melakukan hubungan seksual di luar tanggal itu, lebih dari tanggal 20 atau sebelum tanggal 20. Seperti itu kalau dia pengukuran metode kalender dengan siklus haidnya yang teratur. Ukuran siklus haid yang tidak teratur itu kan siklus ada yang panjang ada yang pendek ya. Itu bisa aja kita lihat dia itu panjang atau pendek kalau sudah selama 6 bulan. Kalau siklus untuk yang pendek itu dikurangi 18, kalau siklus yang panjang nanti dikurangi 11. Itu dilihat observasi selama 6 bulan. Oke, contoh seorang wanita dia itu selama 6 bulan siklusnya itu panjang. Ada yang panjang ya, panjangnya itu 35. Oke, 35 siklus panjangnya. Kemudian siklus pendeknya dia itu 28. Berarti kita dapatkan siklus panjangnya 35 dikurangi 11 jadi 24. Untuk siklus pendeknya 28 dikurangi 18 kita dapatkan 10. Maka kita dapat angka 10 sampai 24. Berarti didapatkan tadi ya siklus panjang 24, siklus pendeknya 10, maka didapatkan angka 10 sampai 24. Berarti haid masa suburnya dia adalah hari ke-10 sampai ke-24. Contoh seorang wanita itu menstruasi pada tanggal 1. Berarti kita bisa melihat ini kebetulan angka 1 ya. Tadi kita udah dapatkan angka 10, berarti kita cari hari ke-10. Hari ke-10 di sini. Ini ya. Oke, saya kasih tanda. Di sini. Ini ke-10 sampai tanggal 24. Itu adalah masa subur si wanita tersebut. Jadi seperti itu. Ini angka 10 di sini. Ini angka 24.
Jadi dia dapat melakukan hubungan seksual masa suburnya kalau dia menginginkan anak ya, bisa dari rentang tanggal 10 sampai tanggal 24. Tetapi kalau kita saat ini kita belajar metode kontrasepsi pakai metode kalender, karena dia siklusnya tidak teratur, maka anjurkan dia melakukan hubungan seksual setelah tanggal 24 atau di luar tanggal 10, dalam artian sebelum tanggal 10 itu aman untuk melakukan hubungan seksual bagi yang tadi ya sudah seperti saya hitung untuk siklus yang tidak teratur. Selanjutnya ini saya akan mempraktekkan untuk metode kontrasepsi yang menggunakan kondom. Oke, saya kenalkan dulu, ini ada kondom wanita. Oh ya, ini untuk kondom laki-laki. Jadi kalau untuk wanita sama laki-laki itu berbeda. Saya mulai dengan pemasangan kondom yang laki-laki. Oke, saya siapkan. Saya sudah mempersiapkan pantomnya terlebih dahulu. Ini pantom penis. Ini untuk kondom laki-laki. Saya buka. Oke. Di sini saya mendapatkan kondomnya seperti ini. Jangan sampai salah. Ini nanti gulungannya di luar ya, seperti ini. Kapan dipasang kondom laki-laki? Tentu saja sebelum melakukan hubungan seksual dan ketika penisnya itu ereksi. Jangan sampai salah, ini ada bagian ujungnya seperti ini. Seperti ini kondom laki-laki, jangan sampai salah, ini gulungannya ada di bagian luar dan ini ada bagian ujung yang nanti akan menampung sperma. Kapan dipasang kondom laki-laki? Yaitu ketika penis sudah ereksi. Kalau belum ereksi tidak bisa dipasang. Oke, kita mulai pemasangannya seperti ini ujungnya. Jangan lupa ini pegang penisnya pakai tangan kiri, kemudian gulungan itu diturunkan seperti ini. Dan pastikan bagian ujung itu tidak ada udara. Nah, seperti ini. Sudah. Ketika sudah selesai melakukan oke, ini sudah selesai ya. Ketika kita sudah selesai melakukan hubungan seksual, maka kondom akan kita lepas sesegera mungkin saat penis masih ereksi, karena kalau penis sudah tidak ereksi, kondom mau dilepas itu bisa menyebabkan sperma akan tumpah. Cara melepasnya mudah seperti ini. Oke. Pastikan jangan hati-hati, jangan sampai tumpah. Sudah. Kemudian jadikan satu sperma seperti ini, kemudian ditali. Nanti sudah selesai, tinggal dibuang. Jadi itu tadi untuk pemasangan kondom laki-laki. Mempraktekkan terkait dengan pemasangan kondom pada wanita. Ini tadi ya, kondom wanita berbeda dengan yang laki-laki. Oke, kita buka kondom wanitanya. Seperti ini ya kondom wanita. Dia lebih besar dan bagian bawahnya ada bantalannya seperti ini. Bagaimana cara untuk pemasangan kondom wanita? Ini dilakukan sebelum melakukan hubungan seksual. Saya sudah mempersiapkan pantom. Dan ketika memasang ini, tolong posisi wanita sebelum memasang dengan posisi litotomi. Cara pemasangannya, ini bagian katupnya ini bisa kita tekuk, terus bagian vagina dibuka seperti ini. Kemudian kita masuk. Nah, seperti ini. Pastikan sudah masuk. Oke. Oke, ketika nanti melakukan hubungan seksual, jangan sampai salah. Masukkan penisnya tetap di sini, jangan di sampingnya. Karena ini efektivitasnya sangat rendah ya, karena kesalahan seperti itu. Jadi pastikan penis itu masuknya di lubang ini, bukan di bagian pinggir atau di bawah. Jadi seperti itu. Untuk melepasnya ketika sudah selesai melakukan hubungan seksual, sesegera mungkin dilepas dengan cara seperti ini biasa ya. Masih ke dalam ya. Pastikan seperti ini. Kemudian sperma udah tertampung, tinggal kita putar aja. Nggak bisa kalau ditali, agak susah. Seperti ini. Sudah selesai. Dibuang. Cukup mudah ya. Lanjut ke metode coitus interruptus. Coitus interruptus ini atau biasa disebut dengan senggama terputus dapat dilakukan dengan pada pasangan
Dan ini khusus pada laki-laki yang tidak mengalami permasalahan ejakulasi dini. Jadi metode ini adalah menarik penis dari vagina ketika sebelum terjadinya ejakulasi atau orgasme. Ukuran dengan suhu basal tubuh ini dapat dilakukan pada pagi hari. Suhu tubuh pada wanita itu biasanya akan lebih meningkat. Suhunya akan menjadi 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Berarti ini kan di atas normal ya. Pengukuran ini direkomendasikan pada wanita yang memang dia tidak disertai baru sakit atau ada penyakit di dalam tubuhnya. Akan terjadi peningkatan suhu pada tiap bulannya kurang lebih 3 sampai 4 hari ketika dia bangun tidur. Maka ketika pengukuran suhu ini wanita itu memerlukan termometer untuk pengukuran. Nah, ketika suhu basal tubuh itu meningkat, maka wanita itu dalam masa subur. Otomatis anjurkan ibu jangan melakukan hubungan seksual pada masa ini. Tetapi kalau suhu basalnya sudah kembali normal, baru si ibu dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual. Oke, itu tadi beberapa video yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya buat belajar di rumah. Karena belajar gak harus dari video, gak harus dari dosen, tapi kalian bisa belajar dari beberapa artikel yang ada atau jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di laboratorium tercinta. Kangen gak sama saya? Saya kangen loh sama kalian. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.